lembaga penyiaran televisi dan radio itu ada karena SDA yang di dalamnya ada hak publik. Iya, baik. Selamat datang. Kali ini masih bersama dengan kita di LKIS, yaitu Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial. Baik, kali ini ada saya, Dede Venustas, dan kali ini ada satu narasumber yang sungguh sangat luar biasa yang akan mengisi di Democratic Resilience yang ketiga. Nah, baik, selamat datang. Ini di depan saya ada Sri Kandi Cantik. Beliau adalah Ketua KPID DIY, yaitu ada Kak Dewi. Selamat datang Kak Dewi. Selamat apa ini? Selamat sore. Ya, oke, selamat Selamat sore. Ya, baik Kak Dewi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, luar biasa. Gimana Sehat Mbak Dede? selalu ya? Oh, sama dong, sama. Sehat-sehat. Sehat, baik. Baik, nah kali ini buat teman-teman yang sekarang ini bergabung dengan kita juga pengen tahu nih sebelumnya seperti apa sih perkembangan untuk demokrasi penyiaran terutama di Indonesia dari dulu sampai sekarang itu gimana perkembangannya? Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, silahkan. Sekilas saja. Boleh, Atau boleh. singkat ya? Ya, seperti yang sebenarnya jamak diketahui oleh pemerhati media terutama ya. Kalau melihat secara historis, kapan sih sebenarnya demokrasi penyiaran kita dimulai gitu. Ya, berdasarkan undang-undang ya, jejak undang-undang penyiaran itu lahir pada tahun 2002. Nomor 32 tahun 2002 itu lahir setelah atau pasca reformasi. Artinya apa? Ketika era reformasi itu secara fundamental gitu merubah banyak hal termasuk media yang di dalamnya ada lembaga penyiaran. Jadi yang awalnya sebelum reformasi itu media lebih cenderung dibungkam, dominasi rezim saat itu ya. Ngeri sekali ya waktu itu ya. Jadi media itu Takut. akan berada dalam kontrol rezim gitu ya, Betul. penguasa saat itu. Nah, ketika reformasi media itu dikembalikan kepada tempat yang seharusnya ya, memang diposisikan sebagai lembaga yang memang harus demokratis gitu, harus berpihak kepada kepentingan publik lah. Betul. Gitu ya, dan lain-lain gitu. Tapi intinya ketika pasca reformasi itulah lembaga media termasuk lembaga penyiaran itu mengalami awal demokratisasi yang benar-benar konkret gitu waktu itu, karena saking semangatnya para pejuang reformasi waktu itu karena reformasi itu mengubah banyak hal ya secara fundamental termasuk media dan juga lembaga penyiaran di dalamnya. Akhirnya media bisa menyuarakan seperti yang seharusnya. Iya, dan itu kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 gitu. Yang kemudian undang-undang itu juga mengamanatkan lahir lembaga independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia gitu. Itu yang digunakan didirikan sebagai alat bantu negara sebenarnya untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran ini berpihak kepada publik gitu. Karena kenapa harus bermanfaat untuk publik, berpihak kepada kepentingan publik? Karena SDA, sumber daya alam yang digunakan berupa frekuensi radio yang digunakan oleh radio, televisi sebagai lembaga penyiaran itu sebenarnya merupakan sumber daya alam yang terbatas yang merupakan domain publik gitu. Di dalamnya itu ada hak publik gitu. Baik. Makanya kemudian lembaga penyiaran itu dituntut gitu untuk lembaga penyiaran itu ada gitu, boleh diizinkan gitu, diadakan, tapi juga harus tidak melupakan fungsinya gitu. Lembaga penyiaran juga di undang-undang itu juga dijelaskan secara eksplisit bahwa lembaga penyiaran itu paling tidak fungsinya harus informatif, edukatif, menghibur gitu. Pokoknya jangan mengabaikan hak publik gitu, intinya seperti itu.
Oke, di baik. amanat Undang-Undang 32. Yang lahir di tahun 2002 tadi ya. Betul. Oke. Dan apakah dalam aplikasinya Sejauh itu ini gitu. sampai sekarang ini itu kan sebenarnya banyak karena ada demokrasi penyiaran. Wah, setiap orang ingin menyuarakan suaranya masing-masing ya kan. Oke. Dan kadang-kadang terjadilah hoax, kemudian terjadilah mungkin terlalu Penggiringan menyuarakan. opini. Iya, betul, penggiringan opini yang mungkin terkadang itu cenderung negatif gitu sebenarnya, tapi juga dengan ibarat kata dengan hiasan yang sungguh sangat luar biasa. Nah, itu bagaimana tugas KPI untuk memfilter, Kak? Nah, kan itu kan berat banget itu ya. Sebenarnya KPI sudah ada regulasinya ya, sebagai sudah ada peraturan KPI yang berupa P3SPS sebagai pijakan dari seluruh lembaga penyiaran ketika bersiaran itu pakemnya itu gitu loh. Apa itu, Kak? P3 P3SPS. SPS. P3SPS itu sebenarnya dua peraturan KPI. Yang satu, yang P3 itu pedoman perilaku penyiaran, Ini- dan SPS itu standar program siaran. Oh, Nah, gitu. Saya soalnya taunya SPF itu buat ini sunscreen. Salah ya? Oh, begitu. buat yang cantik-cantik biasanya Iya. begitu. Ini juga bikin cantik dalam dunia penyiaran, betul. Betul, Nah, jadi itu ada dua fondasi. Yang pertama tadi adalah P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Itu sebenarnya turunan dari Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, itu undang-undang itu mengamanatkan untuk membuat peraturan si KPI ini. Nah, lahirlah P3SPS itu yang kemudian dijadikan regulasi untuk keberlangsungan penyiaran gitu, agar sesuai dengan undang-undang penyiaran gitu. Oke, nah kalau ngobrolin tentang golongan atau anak kaum milenial nih ya kan, mereka kan sekarang kan sudah beralih ke yang namanya digitalisasi Oh ya, sebentar media. Mbak. Tadi Oh ya? kan belum selesai. Oh, belum selesai. Oke, boleh. Tadi kan Silakan. ditanyakan gimana perkembangannya Ya, sekarang. betul. Gitu. Kalau melihat perkembangannya ya sejak disahkannya Undang-Undang 32 itu 2002, kemudian adanya P3SPS bahkan gitu ya, tidak mulus-mulus saja sih gitu implementasinya. Banyak Di dunia kerikil atau lebih banyak batu besar? ya paling tidak ya mungkin lebih baiknya dari zaman orde baru ya pasca reformasi gitu. Bedanya ya kalau di zaman orde baru itu lebih dunia penyiaran atau media itu lebih ditekan sama rezim ya, penguasa saat itu Pasti. sangat dominan Iya. gitu. Tapi setelah pasca reformasi itu dengan adanya reformasi itu dan adanya didukung juga dengan adanya undang-undang tadi itu nomor 32 tahun 2002, dunia penyiaran itu lebih bebas gitu. Lebih fleksibel. Lebih ya Bisa lebih menyuarakan. lebih bebas lagi, maksudnya tidak di dalam tidak di bawah tekanan pemerintah dan rezim pada saat itu gitu. Tetapi yang menjadi tantangan adalah ketika itu dibebaskan, pemerintah sudah dalam tanda kutip tidak Monggo. terlalu kontrol Ya. ya, kontrolnya tidak ada kontrol, bahkan ya hanya mungkin didirikan namanya KPI untuk mengawasi kontennya saja, tetapi kepemilikan dan seterusnya itu tidak seketat di Orde Baru gitu. Tetapi tantangannya adalah karena kepemilikan itu maksudnya tidak ditekan gitu, izinnya juga tidak mengalami tekanan sebagaimana Orde Baru. Artinya kan bebas nih, mulai longgar nih. Semua orang boleh Menyuarakan aspirasinya. bukan mendirikan lembaga penyiaran. Oh, iya. Kita coba deh flashback ke zaman Orde Baru, kita zaman kecil. Kalau kalau satu program, satu televisi berita ya, dunia dalam berita, semuanya berita gitu kan. Jadi seragam gitu, kontennya seragam. Terus televisinya juga channelnya hanya berapa? Bandingkan dengan setelah pasca reformasi, lebih banyak kan? Betul. Dan kontennya tidak seragam, jadi satunya info apa kayak gitu, liputan Satunya apa bisa entertain. gitu, liputan sekian liputan 7 apa liputan berapa gitu ya, apa liputan 6 gitu. Jadi lebih beragam karena memang lahirnya Undang-Undang Penyiaran 32 ini kan prinsipnya memang lembaga penyiaran ini harus semangatnya adalah diversity of ownership dan diversity of content. Artinya ada terwujudnya ya
tercapainya keberagaman kepemilikan gitu Ya. dan beragamnya konten gitu, agar tercipta yang namanya demokratisasi penyiaran. Tujuannya kan seperti itu gitu. Tetapi tantangannya adalah karena tadi izinnya longgar, maka banyak para pelaku industri gitu menjamurlah namanya lembaga penyiaran. Dan waktu orde baru ya, orde baru dikuasai oleh rezim ya, sebagai pemegang kontrol penuh gitu terhadap media gitu waktu itu. Tapi ketika pasca reformasi, karena banyak swasta yang berlomba-lomba, yang punya modal ya, para pemodal itu Perusahaan raksasa lah ya. betul menguasai, akhirnya apa yang mendominasi itu terjadi lagi yang namanya dominasi Cuma gitu. dengan yang ragam yang berbeda ya, kan ada swastanya. Swasta yang mendominasi juga yang pemilik modal sekarang, bukan rezim gitu loh yang Betul. jadi lebih ke arahnya lebih ke konglomerasi media. Jadi para konglomerat lah yang kemudian mendominasi. Sebenarnya sama-sama dominasi. Publik itu tidak mendapatkan perubahan yang kemudian boleh yang signifikan ya secara manfaat konten dan lain sebagainya, tetapi kebebasan untuk berpendapat ya masih punya ruang lebih ketimbang di zaman Orde Baru kayak gitu. Tetapi terkait dominasinya gitu, itu tetap ada dominasi. Kalau dulu didominasi oleh rezim gitu, kalau sekarang didominasi oleh pemilik modal, sama-sama ada yang mendominasi. Betul. Gitu. Nah, pertanyaannya lagi nih. Tadi kan saya ada pertanyaan tentang digitalisasi. Betul. Tapi itu nanti kita keep dulu ya, Kak. Oke. Nah, terkait dengan dominasi konglomerasi Media. Nah, betul, terima kasih. Iya. Itu kan biasanya ada stasiun TV, beberapa stasiun TV yang memang ownernya itu berwarna ya, ada warna coklat, warna hitam seperti ya. itu. Nah, itu kan biasanya kalau semuanya mohon maaf, media itu kan seharusnya being neutral atau menjadi netral. Nah, kadang-kadang nih saya sebagai orang awam nih ngeliat, duh, kok ini kayaknya saya harus pakai baju warna putih nih gitu. Kok ini dia ngomongnya kayaknya rata-rata harus pakai baju warna coklat nih. Nah, itu gimana KPI untuk bisa mengkontrol seperti itu gitu kan, karena itu kan sama aja kayaknya sebenarnya menggiring ke satu opini atau menggiring ke satu visi misi seperti itu. Kalau memang itu ditayangkan secara eksplisit dan sudah memenuhi unsur pelanggaran, maka KPI kemudian memberikan memberikan teguran sesuai dengan kewenangannya. Teguran administratif 1, 2, 3 sampai benar-benar itu mengindahkan si lembaga penyiarannya gitu. Kalau ketika sudah ditegur tapi masih seperti itu, ya kita memberikan sanksi yang levelnya lebih, dan kita bersinergi dengan Kominfo untuk kemudian mengambil kebijakan, kira-kira ini televisi mau dimatikan apa dicabut apa cukup diberhentikan aja programnya karena tidak sesuai dengan atau melanggar regulasi penyiaran. Berarti kalau ketika ada seperti dalam masa-masa pemilihan politik tuh, nah itu KPI kerja keras ya. Ya, kita kan ada gugus tugas ya, KPI, KPU dan Bawaslu. Oke, bersinergi ya. Musiman tahun politik itu kita ada gugus tugas, kita bersinergi. Kalau di dalam lembaga penyiaran itu ada pelanggaran, maka kewenangannya KPI untuk melanggar kontennya dan lembaga penyiarannya. Tetapi si pelanggarnya itu misalkan politisinya gitu, yang melanggar kode etik misalkan, itu dari Bawaslu juga bisa, ini sesuai dengan kewenangannya, dan juga dari KPU. Itu kan masing-masing lembaga punya regulasi dan punya kewenangan masing-masing. Nah, oleh karena itu pada tahun-tahun politik nih biasanya, karena sangat rentan ya lembaga penyiaran, terutama televisi ya dan radio, di tahun politik itu rentan digunakan atau dimanfaatkan oleh kepentingan ya. Apalagi misalkan pemiliknya memang seorang politisi, nah itu sudah jadi tuh barang langsung ya, itu kayak satu tempat ya. Oh gitu, baik. Nah, sekarang ini kan tadi kan kita bicara tentang radio, televisi seperti itu. Nah, kembali lagi nih ke pertanyaan awal. Tadi kan saya menyebutkan bahwa nih Kak, sekarang nih zaman anak-anak milenial itu mereka lebih visit ke
media digital, ya kan? New media ya. Iya, new media, oke. Istilahnya new media. Jadi media baru, bukan Nah. kalau televisi dan radio itu media mainstream toh. Jadi Yang ini anti mainstream namanya new media. media. Oke. Sosmed dan lain-lain. Betul. Nah, itu juga KPI gimana itu? Untuk menyaring, kemudian ada seperti ini biasanya kalau ada di satu sosmed itu ya, itu biasanya yang buat artis-artis itu keluar tiba-tiba di take out kadang-kadang. Nah, itu seperti apa tuh, Kak? Kalau ini juga apa namanya ya, biar banyak publik yang tidak tahu, masyarakat yang tidak tahu ya, maksudnya terkait kewenangan KPI itu apa. Jadi KPI itu sebenarnya tugasnya ada hanya mengawasi 2 lembaga penyiaran, itu televisi dan radio. Nah, selain itu belum diatur dan belum menjadi kewenangan KPI. Oh, begitu. Gitu. Oke. Jadi dan ada pun yang apa namanya? Adapun yang diawasi gitu oleh KPI maupun KPID itu sesuatu siaran atau tayangan siaran baik radio maupun televisi itu yang sudah disiarkan atau ditayangkan. Nah, sebelum ditayangkan atau disiarkan itu tidak menjadi kewenangan KPI. Ya. Oke, baik. Karena di setiap lembaga itu ada sensor internalnya. Jadi publik ini kan kebanyakan masih gagal paham ya. KPI ini yang nyensor padahal sama sekali tidak ada sedikit pun KPI yang berwenang untuk menyensor itu. Mengawasi iya gitu. Dan tugas menyensor adalah lembaga sensor sendiri. Ada lembaga sensor dan di internal setiap televisi maupun radio itu ada sensor internalnya. Ada mungkin saya tidak tahu apa istilahnya di masing-masing lembaga penyiaran ya, mungkin ada editor videonya, mereka kan juga pakai tuh P3SPS. Ini kira-kira kalau ditayangkan sesuai enggak ya dengan P3SPS, mereka kan sudah bisa mengukur sendiri. Nah, kalau mereka sensor ya kemudian masyarakat komplain kok itu disensor, ya bukan kesalahan KPI. Oke, baik. Jadi dia ada curhatan dari KPI sendiri ya. Ternyata jangan kami disalahkan karena tentang sensor karena itu sebenarnya bukan kewenangan kami untuk menyensor. Kami hanya kewenangannya adalah memantau gitu, mengawasi konten siaran yang sudah disiarkan ataupun ditayangkan. Nah, sebelum itu yaitu urusan masing-masing lembaga penyiaran dong. Oke, baik. Yang harusnya mereka sudah memfilter supaya sesuai dengan kewenangan dari KPI ya. Betul, sesuai yang memfilternya dengan cara apa ya? Itu tadi panduan dengan dari KPI. Panduannya berupa P3SPS itu. Betul. Oke. Nah, kemudian nih Kak, saya mau nanya nih. Untuk masyarakat Indonesia ya kan, yang melihat untuk berita ataupun juga mendengarkan siaran radio, itu gimana cara mereka untuk bisa ibarat kata ternyata ketika itu mungkin pasti kan KPI juga ada miss-nya, maksudnya pasti ada 1-2 yang tidak terdeteksi untuk kesalahan, untuk ibarat kata ada yang lebih condong ke kanan atau condong ke kiri, atau apakah itu hoax atau bagaimana. Nah, seperti itu mungkin ada kiat-kiat khusus dari Kak Dewi selaku Ketua KPID DIY untuk memberitahukan masyarakat gimana cara memfilter. Ya, yang pertama ya dari sisi lembaga penyiarannya dulu. Kita KPI dan KPID, kalau di KPID memang setiap tahun itu ada pasti kegiatan untuk pembinaan lembaga penyiaran agar tetap bersiaran sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, sesuai dengan regulasi, harus independen, tidak kemudian berpihak kepada kepentingan apapun, golongan, netral ya. Nah, itu melalui pembinaan ke pihak lembaga penyiarannya. Yang ke pihak publiknya, kita juga mengadakan semacam literasi media untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijak lagi mengkonsumsi media. Jadi kalau misalkan ditemukan ada pelanggaran seperti itu gitu, ada keberatan, kok ini kelihatan ini banget sih, abu-abu banget gitu, kok ini kelihatan putih, warnanya putih banget, atau misalkan apa banget gitu, atau hitam banget warnanya, lebih dominan dan sangat eksplisit misalkan, itu mungkin karena publik punya hak gitu atas frekuensi yang digunakan tadi itu gitu. Karena yang digunakan oleh lembaga penyiaran adalah domain publik gitu,
maka publik juga berhak gitu mengutarakan keberatannya. Nah itu gimana tuh caranya Kak? Suaminya contoh nih saya lihat, ini terlalu terang nih. Nah itu langsung diadukan ke KPI, ke KPID masing-masing. Kalau di DIY ada KPID DIY gitu. Kalau setiap daerah ada, setiap provinsi ada, diadukan saja. Dan sekarang itu tidak susah untuk mengadukan karena setiap KPID itu pasti ada media yang bisa accessible ya, kayak sosmednya ada, websitenya ada, nomor kontaknya ada, kayak gitu. Oh gitu, jadi nanti pelaporannya tinggal melaporkan ke KPI KPID DIY sendiri, kemudian tentu saja nanti langsung bisa menghubungi mereka, kemudian nanti akan ada itu administrasinya gimana tuh Kak? Itu biasanya Oh, enggak, cuman biasa aja sih. lapor biasa aja. Lapor biasa aja. Jadi kalau WA, kalau semua masyarakat ya dari berbagai latar belakang bisa cuman pakai WA saja dengan bahasa Dan yang itu pasti direspon apa enggak Kak? pasti dong. Oh pasti, luar biasa untuk KPID DIY. Pasti. Oh bukan KPID DIY saja ya? Iya. Tapi Tapi kalau semua. yang khusus KPID DIY pasti kami respon. Wih mantap. Siapa dulu ketuanya? Iya. Kalau nggak direspon ya tinggal bilang saya aja gitu. Wah mantap. Kak Dewi nih, inget-inget ya, emang mukanya paling cantik. Aduh, saya jadi malu. Oke. Nah sekarang nih Kak, boleh tahu nggak atau mungkin boleh sharing sedikit kalau di KPID? Oh iya, sebelumnya Mbak, ada kalau untuk melaporkan itu biasanya juga kita di websitenya ada formnya, tinggal isi gitu. aja gitu. Oh. Ada keterangan apa program apa yang melanggar, waktunya kapan, kayak gitu. Terus Pelanggarannya apa? Pelanggarannya apa? Dia misalkan isu sara nih, misalkan dia terlalu itu juga diatur dalam P3S. Oh iya, masuk dalam pasal ini kayak Oh gitu. Nanti tinggal isi formnya aja iya, ya. isi formnya aja, kemudian kita analisis, kita cross check betul nggak ini sudah memenuhi unsur pelanggaran. Wah Iya. ternyata KPI ini udah tertata sedemikian rapi. Iya. Jadi Bukan- kalau semuanya bukan hanya itu, Oh, jadi bukan hanya di kantor juga kan ada yang dilaporkan tuh. Kita juga merecord konten gitu. Kita gitu. lihat kita record konten yang dimaksud itu ada di bagian mana? itu Oke. kita save di filenya KPI, kita lihat, kita cross check, analisis bareng-bareng, kita plenokan. Bahkan kita juga mengundang beberapa ahli komunikasi, pakar, dan juga beberapa instansi yang Untuk menggodok hal tersebut. kita memastikan gitu loh. Baik, untuk baik. Tapi tergantung ininya juga sih, kalau Kasusnya ya, kasusnya tergantung kalau kasusnya. berat kita melibatkan banyak orang, Instansi, ya. banyak pakar gitu, pakar kesehatan, pakar komunikasi gitu. Tapi kalau misalkan hanya ringan-ringan saja, kita selesaikan di intern. Oke, Jadi, baik. ini loh secara eksplisit sudah melanggar. Udah kita kaji, kita analisis bareng-bareng di KPI, kita putuskan bersama melalui pleno. Kemudian kita eksekusi lah. Siap. Gitu. Nah, sekarang kita juga pengen tahu nih, ini sharing aja. Apakah ada, mungkin bisa sharing kan, ada satu kasus yang dihadapi oleh KPI DIY yang tentu saja itu sedikit agak berat. Mungkin secara singkat, padat dan jelas boleh? Yang berat ya? Ya berat, yang berat dong. Masa yang ringan? Yang berat Melayang nanti ya, kita. yang berat itu sebenarnya adalah kasus-kasus yang yang multi talent. jadi dia merambat kemana-mana gitu. Ada satu konten yang kemudian dari banyak pelanggarannya kayak gitu, dari isu saranya kena kayak gitu, terus dia juga kontennya juga menyinggung profesi tertentu. Waduh. Terus Berarti ini ibarat kata kalau di polisi pasalnya berlapis ya? iya, jadi dia tumpang tindih sampai Oke. berlapis-lapis gitu pelanggarannya itu yang berat menurut kami, karena di KPID kan hanya 7 orang gitu. Ya. Dan keahliannya juga tidak sama kayak gitu. Jadi butuh kerja keras untuk kemudian mengambil satu keputusan. Oleh karena itu KPI kemudian berinisiatif ketika mau mengambil keputusan yang sangat untuk kasus yang sangat berat, kami melibatkan berbagai instansi dan juga pakar yang kompeten di bidangnya, agar keputusan yang diambil KPI ini tidak salah gitu. Oke, mungkin boleh nih Kak satu satu sentence terakhir buat teman-teman yang sekarang ini bergabung dengan podcast kita tentang KPID DIY, mungkin boleh di-share kan?
satu last statement begitu. Jadi KPID DIY ini sama sebenarnya dengan KPID yang lain dan juga KPI, sama-sama menjadi alat bantu negara untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran televisi dan radio itu menyiarkan atau menayangkan konten yang benar-benar bermanfaat untuk publik gitu, dan juga menjalankan fungsinya sebagai media yang informatif, edukatif, dan juga menghibur. Jadi tidak melulu menghibur tapi juga harus edukatif. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong buat Kak Dewi, perwakilan dari KPID DIY. Waduh, luar biasa sekali. Ternyata ini saya juga bersyukur banget ya saya di sini Sebenarnya saya sebagai senang itu bincang-bincang seperti ini. Jadi saya merasa lebih bisa menyalurkan lagi betul, untuk memberitahu kepada masyarakat luas. apalagi di masa pandemi ya, Ya. KPID itu sangat terbatas kegiatannya gitu. Selama Betul. 2 tahun kita tidak pernah bertatap muka langsung dengan publik, dengan masyarakat untuk kemudian diskusi-diskusi atau Semoga mengadakan- kayak gini lebih banyak lagi ya Kak ya. Nah, harapannya Tepuk tangan dulu. dengan podcast ini insya Allah masyarakat Amin. lebih banyak yang paham lah Paham tentang KPI. Apa sih sebenarnya KPI gitu. Pasti. Semoga teman-teman semuanya di sini bisa merasakan manfaat dari KPI DIY ya. Terutama nanti kalau ada pelanggaran nanti langsung aja buka websitenya dan langsung aja laporin aja Satu ya. lagi, Oke, satu lagi boleh. Satu Terakhir lagi. Kak. Terakhir, publik juga harus tahu bahwa di undang-undang juga menjamin keterlibatan publik dalam pengawasan lembaga penyiaran. Nah, jadi Tidak- kalian semuanya tidak perlu khawatir untuk kemudian melaporkan, monggo, karena lembaga penyiaran televisi dan radio itu ada karena SDA yang di dalamnya ada hak publik gitu. Oke. Jangan pernah ragu untuk kemudian mengadukan Membantu, ya. mengadukan keberatannya atas konten yang kira-kira menurut teman-teman, menurut publik atau Melanggar ya. masyarakat melanggar dan Oke, betul. mengganggu kenyamanan gitu. Baik itu tadi ada 1-2 kata patah kata yang sungguh luar biasa dari Kak Dewi, dan tentu saja teman-teman sekali lagi untuk acara podcast dari Democratic Resilience kali ini bersama dengan LKIS, yaitu Yayasan Lembaga Kajian Islam dan juga Sosial. Kali ini yang ketiga itu sudah selesai. Dan tentu saja teman-teman sekali lagi KPI DIY dan juga KPI Indonesia tentu saja membutuhkan bantuan teman-teman semuanya untuk bersama-sama kita mengawasi dan juga bersama-sama kita bersinergi untuk membangun Mewujudkan- Indonesia yang lebih maju lagi. Betul. Baik, akhir kata Mewujudkan dari penyiaran yang lebih baik tentunya. Iya, betul sekali. Baik, akhir kata dari saya, Dede Ferusta selaku host, dan juga ada Kak Dewi di sini. Kita mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.